Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tes, oke, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Haleluya. Boleh angkat tangannya untuk Bapak Ibu yang saat ini sangat bersemangat untuk beribadah, amin. Haleluya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
Bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya, kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, bahkan persembahan ucapan syukur boleh dimasukkan dalam kotak di depan. Ya, sampai dipersembahkan dan dipersiapkan. Jika sudah siap, boleh angkat amplopnya tinggi-tinggi, kita mau berdoa. Bapak kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Bapak di minggu ini Bapak. Biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh Tuhan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, dan memperluas Tuhan pelayanan-Mu Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami berlipat kali ganda Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu berlimpah atas kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh maju ke depan, masukkan persembahan. Saat ini kami berdoa buat
sehingga apa yang menjadi pembicaraannya hari ini itu adalah isi dari hati-Mu Tuhan. Biar apa yang menjadi pembicaraan hari ini kami bisa terbuka Tuhan, kami bisa membuka hati kami bisa membuka pikiran kami percaya ketika kami mendengarkan firman akan dibagikan Amin Tuhan. Kami pulang dengan kami sama seperti kami datang. Tuhan, kami juga berdoa Yesus bagi Bapak Kepala Rohani kami Tuhan, Bapak Nikorator Harjo Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, berkati dia Tuhan, Kau berikan hikmat paripat yang luar biasa, Kau berikan berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan, sehingga kerajaan semakin berbesar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Bapak Rakyat kami Tuhan, Bapak Wiwin Tuhan, Kau berkati mereka dia Tuhan, berlimpah-limpah kali Tuhan, apapun yang terjadi kerinduan hidup Kau berkati dan dia bisa memperluas Tuhan seluruh kerajaan Tuhan. Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat tenang-tenang di tempat ini Tuhan. Yesus, kami berdoa Tuhan buat kami menjadi berpuasa Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau tutup fokus rumah kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, sehingga apapun Tuhan sakitnya virus-virus yang akan menyerang di tempat ini juga tidak akan ada Tuhan, melainkan Kau hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat para jemaat GBI tempat ini Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau berikan luasan Tuhan begitu luas Tuhan, dan kiranya Yesus jemaat-Mu bisa ditambahkan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga berdoa Tuhan, doa kami Tuhan untuk Indonesia Tuhan, yang besok merayakan hari kemerdekaan Indonesia 75 Tuhan. Kami bawa Indonesia ini ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Turun belas kasih-Mu untuk Indonesia ini Tuhan. Kau berkati Tuhan pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan, dari Presiden, wakilnya serta seluruh jajaran Tuhan. Kau berikan hati yang takut akan Kau Tuhan, sehingga mereka semua bisa memimpin Indonesia dengan baik Tuhan. Kami mau patahkan, hancurkan virus corona yang saat ini sedang merebak Tuhan, bahkan setiap hari semakin bertambah di Indonesia. Dan kami mau percaya Tuhan, kedaulatan-Mu tak akan pernah berhenti Tuhan. Kau akan memulihkan Indonesia ini seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus Bekasi yang kami tinggali Tuhan, kita Bekasi yang kami cintai Tuhan. Kau berkati pemimpin-pemimpin Bekasi ini Tuhan, agar diutarakan roh-roh yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Ini doa kami, ini permohonan kami, jauh lebih apapun Tuhan yang kami ucapkan. Kau tahu apa yang menjadi isi hati kami, Kau tahu apa yang menjadi isi hati dalam suara hati kami. Kami percaya kami akan hanya Tuhan Mesbah-Mu yang maha kudus Tuhan, biar Kau yang bertindak untuk kehidupan kami. Kami bawa dan sampaikan doa ini berdasarkan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kami dengan
sungguh bersyukur dan terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan, sampai hari ini. Sungguhlah Engkau sempurna. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan berbagai pergumulan persoalan hidup kami. Pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di pagi hari ini menjelang siang ini, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan mereka saat ini Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang bimbang Tuhan teguhkan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman. Urapi kami semua, urapi hamba. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambung firman-Mu yang hidup, yang memberkati kami. Haleluya. Yang percaya dan mau terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk semua. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Kurang semangat ini kayaknya. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita di pagi ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, walaupun di luar sana khususnya di Bekasi sekitarnya masih banyak zona merah, tetapi kita percaya bagi anak-anak Tuhan, khususnya Bapak Ibu Saudara yang datang di pagi hari ini, Bapak Ibu adalah orang yang luar biasa. Ada banyak orang saat ini mereka masih takut datang beribadah, tetapi saya herannya untuk ke pasar kerumunan nggak takut. Sampai saya pagi-pagi ke pasar, wih, ibu-ibu kerumunannya luar biasa, desak-desakan. Arisan juga nggak takut, pesta juga udah mulai nggak takut. Tapi pertanyaan saya, kenapa takut ke gereja? Padahal protokol kesehatan kita sudah atur. Puji Tuhan Bapak Saudara, hari ini besok kita akan memperingati kemerdekaan kita. Tadi kita baru nyanyi Indonesia Raya yang ke-75. Sebenarnya udah cukup dewasa kita, 75 seluruh manusia ya negara kita ini. Puji Tuhan. Ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan buat bangsa kita. Sambil dibuka Alkitab kita, PowerPoint media di dalam, buka dulu Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Alkitabnya dulu ditampilkan, baru nanti PowerPoint. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa kita sekarang ibadahnya dimajuin ya? Dimundur ya Pak? Dimundur ya, menjadi jam 11. Karena memang akses mall ini praktis nggak ada, hanya pintu lobby. Nah kemarin keluhan jemaat, jadi ini kita ibadah ini kayak aplusan, sip-sipan Saudara. Yang datang minggu lalu praktis nggak ada yang minggu. Jadi setiap minggu aplusan. Saya nggak ngerti kenapa ya kira-kira gitu. Yang minggu lalu sekitar 24 praktis kan nggak ada ya. Jadi ini yang aplusan baru. Nah kenapa kita buka? Karena nyaris pintu loading. Jadi sekarang mall sudah buka jam 11. Saya pikir mereka yang telat atau dan lain sebagainya bisa masuk ke gedung. Apa itu kali yang bagus dia? Mic-nya itu kan yang bagus, salah. Hah? Ini lebih besar ya? Yang tes 1 2 1 ya. Baik Bapak Saudara, saya akan berbicara hari ini tentang akulah roti kehidupan. Ini adalah sangat fundamental, dasar kekristenan. Saudara, ketika itu banyak pengikut Tuhan yang kacau balau. Mereka ikut Tuhan motivasinya beda-beda. Ini nanti yang kita bahas. Tapi sebelum saya jelaskan, kita baca dulu ya. Kita baca secara berganti-gantian. Saya yang 24, Bapak Ibu Saudara ayatnya yang 25 dan seterusnya. Demikian ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak ada, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Bapak Ibu, Yesus menjawab mereka. Garis bawah di situ Bapak Saudara, itu pertanyaan di atas jawabannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu
telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sangat memahami konteks tentang pembacaan firman Tuhan. Kami tampilkan PowerPoint. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau jelaskan begini. Semua orang pasti ingin sehat. Amin. Adakah di ruangan ini? Sudah saya sakit-sakit aja. Pasti ya. Semua orang ingin bahagia. Semua orang ingin kaya. Semua orang ingin dihormati. Sebagai bukti, Bapak Saudara, saya beri contoh. Ketika ada keluarga dekat kita yang sakit, saudara, walaupun kita nggak punya uang banyak, tetapi kita akan berusaha membawa ke dokter, ke rumah sakit. Benar nggak Pak? Misalnya ada penyakit sesuatu, kita akan berusaha. Kita tanya, berapa Pak uang operasinya, perawatannya? 50 juta. Kita nggak mikir, gimana ya? Kita nggak mikir. Pokoknya kita akan berusaha. Ya, apa yang kita jual? Bila perlu jual motor, bila perlu jual rumah, bila perlu jual segala sesuatu harta. Tidak ada harta, pinjam. Yang penting ini sehat. Benarkah demikian? Tapi saudara-saudara, sadar kita bahwa kehidupan ini sementara bukan hanya berbicara tentang konteks kehidupan jasmani. Tetapi firman Tuhan hari ini kita berbicara tentang kehidupan yang kekal. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hidup ini adalah sementara? Amin. Amin. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Hidup di dunia ini adalah hidup yang fana. Saudara suka gak suka, senang gak senang, bahwa Alkitab mencatat umur manusia adalah 70 tahun. Lebih daripada itu kesukaran. Nah, oleh sebab itu saya mau berkata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup di dunia ini adalah sementara waktu. Pertanyaan saya sederhana. Sudahkah kita mempunyai respon dalam hidup ini? Ingin rindu memiliki kehidupan yang kekal, seperti mengejar kehidupan jasmani. Saudara banting tulang pagi sore menabung untuk kebutuhan kita. Saudara, orang sakit berusaha sungguh-sungguh mengobatinya, membayar harga berapapun, yang penting sehat. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kehidupan yang kekal? Ini yang kita bahas, saudara. Dan ini adalah menentukan kita, apakah kita menikmati kehidupan kekal, apakah kita ikut dengan kerajaan surga, ataukah kita tinggal di dunia yang fana ini untuk selama-lamanya. Saya pelajari, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan tadi Yohanes 6, ada 3 motivasi orang mengikut Tuhan. Yang pertama, coba kita perhatikan, boleh PowerPoint? Lanjut. Nah, kita lihat pertama, mengikut Yesus dengan motivasi yang benar. Ini yang pertama. Ayat 24 sampai 26. Saya baca sekali lagi untuk mengingatkan kita. Ketika orang banyak melihat, saudara perhatikan di situ, bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak. Mereka naik perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Nah, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ini kan pertanyaan, saudara-saudara.
Yang menanya ini kan orang-orang banyak. Maka Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Motivasinya hanya di roti, saudara-saudara. Dia mencari Yesus hanya mencari roti. Mencari roti untuk kebutuhan jasmani, untuk kebutuhan perut tengah ini, Bapak Saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau berkata bahwa di dalam kehidupan kita ini mengikut Yesus banyak orang motivasi. Ada orang hanya datang ke Tuhan atau beribadah ke Tuhan hanya faktor melihat adakah untung atau rugi di sini. Datang ke gereja, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, berdoa, bersekutu. Untuk datang ke rumah seseorang, dia bertanya, kalau saya datang ke situ, kira-kira untungnya apa ya? Kalau banyak ruginya, nih, gak bakal deh, gak bawa. Orang berhitung, saudara-saudara. Bukan karena landasannya kasih, bukan landasannya mengasihi Tuhan, bukan landasannya karena faktor di sini ada hati yang tergerak seperti Yesus. Hanya ingin meminta-minta tanpa ada yang disebut dengan memberi, membangun hubungan. Segala sesuatu yang landasannya nggak ada kasih, Bapak Saudara, saya mau katakan itu adalah pekerjaan sia-sia. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, enak aja. Apakah saya bekerja pagi banting tulang? Itu tidak berarti saya berguna. Oh, saya nggak berkata begitu, saudara-saudara. Yang saya maksud di sini kita harus jelas mengerti bahwa mencari Yesus karena berharap berkat jasmani di dalam hidupnya, ini adalah pekerjaan sia-sia. Kenapa saya mau katakan? Saya tidak mau berkata bahwa hidup ini nggak perlu lagi mobil, nggak perlu harta, nggak perlu materi, nggak perlu jabatan, nggak perlu lagi baju, nggak perlu rumah. Oh tidak, saudara, itu penting. Tetapi Yesus hendak berkata mencari Yesus karena berharap hanya karena kehidupan yang kekal, maka semua akan ditambahkan. Orang-orang yang hanya mencari kebutuhan sifatnya jasmani ini, saudara-saudara, itu pasti sekali waktu mereka akan kecewa. Mereka kecewa ke Tuhan, mereka kecewa ke pendeta, mereka kecewa ke pelayan Tuhan, mereka kecewa kepada orang tua, mereka kecewa kepada saudaranya, mereka kecewa kepada bos pimpinannya, kepada mitra kerjanya. Karena apa? Gak ada landasan kasih di situ. Karena apa? Karena ada pengampunan di situ. Karena apa? Gak ada belas kasihan atau empati di situ. Sehingga mereka mencari alternatif. Mereka pergi ke dukun, orang-orang pintar. Mereka mencari orang alternatif dunia ini, supaya dagangannya laris, supaya jabatannya naik, supaya istrinya tunduk kepadanya, supaya suaminya mengasihi istrinya. Bukan landasan kasih. Termasuk juga dalam mencari pasangan hidup, saudara-saudara. Berkali-kali saya di gereja ini berkata, mencari pasangan hidup, jangan tanya berapa mobilnya, berapa rumahnya, kerjanya apa, lulusannya apa, cantik atau jelek, rambutnya panjang atau pendek, keriting atau lurus. Kalau masih itu motivasi kita, kita akan masuk ke jurang lubang maut, penyesalan seumur hidup. Makanya anak-anak sekarang sudah saya mau berkata, kenapa orang sedikit-sedikit cerai, pisah dan lain sebagainya. Landasannya salah. Harusnya yang ditanya pertama, hubunganmu dengan Tuhan sudah beres belum? Hubungan orang tuamu sudah beres belum? Hubunganmu dengan Tuhan sudah beres belum? Kalau itu sudah beres, saya pastikan saudara adalah orang yang hebat di dunia ini. Dan Anda adalah menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Jangan heran saudara-saudara ketika mendengar bisik-bisik setelah, aduh kasihan masih muda, baru kawin, baru saja 1 tahun yang lalu, sudah nggak tahu di mana istrinya, di mana suaminya. Saudara, saya mau berkata sekali lagi, di dalam kehidupan kita ini ada banyak orang terjebak. Kenapa? Karena fokusnya hanya jasmani, jasmani, jasmani. Ada ungkapan bahasa Batak, kalau ada orang Batak di sini, pasti ada orang Batak ya. Orang Batak ada ungkapan Batak, ida-ida tuna butong, jora-jora tuna male. Nanti saya akan jelaskan artinya, saudara-saudara. Istilah ini hanya berlaku kepada jasmani, saudara-saudara. Ada orang begini, orang akan ketagihan datang ke satu tempat karena di situ menguntungkan, di situ ada makanan. Makanya anak muda coba tanya, bro, mau nggak? Sana ada kumpul, ada makan nggak? Makan apa? Dan lain sebagainya. Selalu makan yang diurus. Tidak ada, coba ibu-ibu dah contoh misalnya arisan-arisan. Pernah nggak, saya bukan menyindir, ini fakta realita. Pernah nggak ibu, saya rindu kumpulnya, kita sharing-sharing, saling menguatkan firman Tuhan, ada pujian penyembahan, aduh enak. Dan yang dicari, jus apa? Makanannya apa? Di restoran mana? Happy?
pagi ada karaoke-nya, pasti jasmani. Ini juga dialami orang-orang ketika itu. Kenapa mereka mengikut Yesus? Motivasinya itu salah, motivasinya tidak benar, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada zaman Yesus di Galilea, orang mengikuti Yesus tujuannya kebanyakan hanya mengikutinya, melihat mujizatnya. Yesus mengadakan mujizat kesembuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Orang terkagum kaget dan berkata, wow. Mereka kenyang pulang, sukacita sorak-sorai. Besoknya bangun lagi mereka mencari Yesus. Mereka mengikuti Yesus. Harapannya sesuatu, supaya mereka mendapatkan kebutuhan jasmani. Mereka kenyang. Itu sebabnya Yesus berkata menegur mereka, yang terpenting adalah bukan jasmani, tetapi iman dan kepercayaanmu kepada Yesus, bukan kepada dunia yang panah ini. Bukankah ini yang dikejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Melayani Tuhan, bukan berbasis pelayan di sini, pelayan di luar sana. Motivasinya supaya kaya, motivasinya supaya dihormati orang, motivasinya supaya dapat mobil. Doanya juga tiap hari, Tuhan kirim mobil, kirim rumah. Apakah Tuhan nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara? Saya beri contoh, ketika anak-anakmu baik sekali, dia menghormati orang tua, dia tunduk, dia taat, dia menghormati. Anak-anak gak usah minta baju, orang tuanya beli, nak kamu kurang baju. Kamu ada uang gak? Orang tuanya akan isi dompet, uang ke dompet. Begitu juga apalagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, Dia yang menciptakan kita, yang menebus kita dari dosa, yang seharusnya kita sudah mati binasa. Yesus kita bukan orang yang konyol, Dia adalah manusia yang sempurna. Dia adalah Allah, dan Dia juga adalah manusia 100%. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Dalam kehidupan sekarang, datang beribadah, datang ke Tuhan, tujuannya hanya satu, yang perut saya kenyang. Padahal kalau kita pikir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur nih ya, kita diberkati Tuhan. Saudara, uangnya makin banyak, rumahnya makin bagus, mobilnya makin bagus. Apakah kita setelah kaya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saudara punya uang, yang tadinya saudara-saudara mungkin masih ngontrak, tiba ada rumah, ada mobil, ada uang deposit, ada usaha. Lantas waktu dulu nggak punya mobil, Anda makan 3 kali sehari, maksimal 1 piring, kalaupun nambah 1 kali lagi. Kalau warung Padang itu udah ini aja, udah langsung datang 1 lagi. Apakah saudara ketika kaya, sudah punya mobil, sudah punya rumah, makannya jadi sekali makan jadi 5 piring, biasanya 3 kali sehari. Lantas ketika kaya banyak uang, jadi 10 kali setiap 1 jam. Dah, nasi sebentar lagi duduk. Dah, orang Padangnya pasti bilang, bawa itu ke rumah sakit, dan pasti kita akan penyakitan. Ya, tetap takarannya saudara 3 kali sehari 1 piring. Gak mungkin saudara sekali makan 3 ekor ayam sekali makan, atau 100 telur butir. Ada gak makan sekali makan 100 telur butir, Pak? Kecuali atletik itu kali yang bisa ya. Olahraga. Kenapa saya mau sampaikan demikian, Bapak Saudara? Supaya kita memahami di dunia hanya sementara ini, saudara-saudara, kita tidak perlu kejar. Bukan berarti saya berkata anak saya baru lulus SMA, mana dia ada? Nah itu saudara, bukan berarti lulus SMA udahlah cuma 1 piring 3 kali makan sehari, gak usah kerja, gak usah. Oh bukan. Justru ketika kita mencari mengejar hidup yang berkenan, kualitas hidup seseorang itu menjadi beda. Dalam akademisnya pasti beda, dalam karir beda, dalam setiap tindakannya pasti beda, saudara-saudara. Karena saya hanya bilang, kamu yang menentukan menjadi apa kamu besok. Mau jadi, maaf ya, jadi gembel, mau jadi orang penting, mau jadi orang hebat. Hari ini kamu menentukan. Wah kalau begitu saya ambil psikolog aja Pak, supaya saya tahu orang ini. Akhirnya dia ambil psikolog, saudara. Nggak tahu dulu apa enggak. Nanti kita dengarlah dari Delbert. Nah, oleh sebab itu saya mau berkata sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, motivasi orang waktu itu mengikuti Yesus hanya mencari makanan. Nah sekarang kita harus balikkan keadaan ini. Yang utama bukanlah makanan itu, yang Tuhan mau katakan demikian. Yang penting cukup. Tetapi kalau berbicara cukup ini kan beda, saudara-saudara. Cukup bagi kita belum tentu cukup bagi orang lain. Ini juga menjadi persoalan, saudara. Termasuk juga kalau kita mau jujur, saudara,
Di dalam kehidupan ini seringkali polemik. Ukuran kaya, nanti saya akan jelaskan ukuran kaya itu seperti apa. Ya kan dia bilang kaya, miskin, ukuran miskin bagaimana? Nanti saya akan jelaskan di poin berikutnya. Tetapi ketika orang banyak itu menemukan Yesus, mereka bertanya-tanya dalam hati, bagaimana Yesus bisa sampai ke Kapernaum? Nah, mereka sementara sudah hitung perahu cuma ada sekian. Lah lantas naik apa? Dia pikir Yesus seperti manusia biasa. Yesus bisa pergi kemana saja, di mana saja, kapan saja. Nah, tapi ketika orang waktu itu melihat Yesus, naik apa dia ya? Perahu semua sudah jalan, gak ada lagi. Mereka bertanya-tanya, saudara. Tapi justru Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus mengerti tahu betul motivasi mereka. Dan Yesus berkata kepada mereka di dalam ayat 26, sekali lagi saya bacakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti ini dan kamu kenyang. Kalau di dalam bahasa Batak itu lebih mantap, saudara. Didului hamu beau, dada alanang dapot rohamuna tadai. Tung alani nabu bozuri dohamu namangan roti. Wah, ini asli dari bahasa aslinya, saudara, bahasa Bataknya. Ini lebih tepat kata-kata. Kamu mencari aku hanya untuk perut, untuk makan roti. Yesus berkata, saudara, memang di dalam Yesus ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada berkat. Tetapi yang utamanya adalah beriman dan percaya kepada Yesus. Karena keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Dia, di dalam Yesus. Tidak ada di dalam siapa-siapa. Kekristenan masih sampai hari ini, saudara-saudara, ukurannya apa? Ditanya, pendeta nanya, tinggal di mana? Naik apa? Rumahnya di mana? Masih berkutak-katik ukuran keberhasilan itu masih dalam harta. Ini keliru, salah total. Bukan Yesus itu nggak perlu, bukan Yesus berkata itu tidak penting, tetapi yang utama bukan itu. Yang kedua, coba kita perhatikan next point. Ya, mengikuti Yesus untuk melakukan kehendaknya di ayat 27-29. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada siapa di sana? Kepada Dia yang telah diutus Allah, hanya Yesus Kristus. Jadi Yesus ketika itu memperingatkan orang-orang banyak supaya mereka bekerja bukan untuk makanan yang binasa, tetapi bekerja untuk hidup yang kekal. Mereka penuh semangat, mereka penuh gairah, mereka penuh dengan mencari Yesus, tetapi hanya yang fana. Yesus berkata, saudara-saudara, kamu harus percaya kepadanya yang memberikan itu semua, bukan yang fana. Yesus melakukan mujizat, tujuannya bukan mencari mujizatnya, tetapi yang memberi mujizat itu. Dan Yesus begitu tegas mengatakan yang harus kita kerjakan adalah di Yohanes 6 ayat 40. Saudara bisa mungkin buka di dalam Alkitabnya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sekilas ini mudah, saudara-saudara. Percaya kepada Yesus selesai, beribadah selesai, berdoa selesai, apalagi ya, beriman selesai. Wah, saudara, kalau segampang ini kita berkata orang beriman kepada Tuhan, nah ini yang keliru. Saudara-saudara, saya mau katakan di pagi hari ini bahwa percaya kepada Yesus bukan merupakan pekerjaan yang ringan, tetapi ini pekerjaan yang penuh tanggung jawab, pekerjaan-pekerjaan yang menantang. Bukan ringan, saudara-saudara. Ada orang berkata, sudah melalui Tuhan layani saja. Mau jadi senior, mau jadi WL, mau jadi pengkhotbah, ya sudah. Yang penting khotbahnya orang ketawa, orang senang, selesai. Oh, bukan di situ, saudara-saudara. Yesus ingin agar kita sampai kepada sesuatu kepercayaan yang mendalam dan menetap pada dirinya, kepada Yesus. Kita harus melekat. Gak bisa kita di samping, gak bisa kita di belakang, harus melekat. Ini pengajaran yang kokoh di dalam Tuhan.
Jadi kalau di samping itu security, kalau di depan juga security. Yang benar kita harus melekat. Jadi melayani saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makan, minum, bekerja, sekolah, berkarir, berumah tangga, punya anak, punya usaha, punya uang, motivasinya hanya satu, supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan lewat hidup saya. Kalau ini yang menjadi pondasi dalam hidup kita, saudara-saudara, percayalah, Anda adalah menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Orang akan melihat siapa diri kita sebenarnya. Orang akan merasakan dan menikmati hidup kita. Orang akan melihat bahwa di dalam hidup kita ada kasih. Ini kesaksian yang murni, saudara-saudara. Bukan, saya terima mujizat dari Tuhan. Kenapa, Pak? Saya sembuh. Ya, setan juga bisa menyembuhkan, Pak. Saya tidak berkata bahwa kesembuhan tidak penting. Nah, realita di kampung saya ada dukun. Tiap hari pasiennya minimal 10 orang. 10 itu bisa 5-6 sembuh total, sembuh ya. Yang selebihnya mungkin enggak. Kalau kita mencari Yesus hanya kesembuhan, wah, keliru. Ini yang hendak Tuhan katakan. Bukan saya mau berkata, Tuhan yang mau berkata. Coba yang terakhir, saudara. Waktu berjalan terus. Yang terakhir ya. Mengikut Yesus sampai kepada kehidupan yang kekal, di ayat 30 sampai 35. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau berbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tulis mereka diberi makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikan kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepadanya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini beberapa kali kejadian seperti ini terhadap bangsa Israel. Dan juga terhadap wanita yang di sumur. Masih ingat kalau saudara? Ada beberapa kali Yesus mengatakan ini. Nah itu sebabnya saya mau berkata, yang poin ketiga ini, mengikut Yesus sampai kepada kehidupan yang kekal, bukan hanya mengejar yang fana. Yesus berkata, aku adalah roti. Ini berawal dari permintaan orang banyak, saudara-saudara. Karena orang banyak itu ingin melihat tanda-tanda mujizat, mendapatkan sesuatu makanan yang gratis, kebutuhan jasmani yang sementara. Maka kata Yesus bahwa nenek moyang mereka selalu diberi makan gratis oleh Musa selama di padang gurun. Tetapi Yesus berkata, bukan Musa yang memberikannya itu, tetapi Allah yang dari surga, Bapa di surga yang memberikan itu. Saudara, perjalanan bangsa Israel yang dipimpin Musa ke Mesir juga mereka nggak tahu siapa yang memberi mana. Nah, ini menjadi masalah, saudara-saudara. Orang banyak langsung meminta kepada Yesus supaya mereka diberi roti. Kalau begitu berikanlah kami Tuhan roti itu. Ini konyol nggak? Bodoh sekali, maaf bagi saudara ini. Motivasi hanya roti-roti. Kita tahu, saudara-saudara, memang nggak bisa dipungkiri kita nggak bisa hidup tanpa roti, tanpa nasi, tanpa makanan. Karena itu karbohidrat dan gula. Saudara coba buktikan puasa mungkin 1 bulan nggak makan, nggak minum. Bagaimana rasanya? Pasti orang terlampau lama di luar batas pasti akan mati. Bukan berarti kita mengabaikan makanan roti, nasi, dan gula dan lain sebagainya, karbohidrat. Tetapi yang Yesus maksudnya di sini adalah yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal itu adalah Yesus. Adapun kamu bisa makan minum hari ini adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah pemberian dari surga juga. Orang tidak dapat hidup tanpa, bagi saudara, makanan-makanan yang kita butuhkan sehari-hari. Dan dunia ini tidak akan pernah memuaskan hidup kita. Amin, bagi saudara. Saudara coba buktikan deh, sederhana saja. Saudara bisa buktikan sendiri. Saudara punya rumah satu saat ini atau mobil. Apakah saudara langsung puas? Udahlah, cukuplah satu rumah ini. Atau maaf, saya sebut Avanza. Udahlah, udah cukup Avanza sampai Tuhan Yesus datang yang kedua ini. Saya percaya. Saya sendiri, saudara, Tuhan berikan mobil. Saya rindu mobil saya itu
naik lagi, di-upgrade kita. Tuhan, jangan merek ini lagi, merek yang lain. Kita minta juga ke Tuhan. Tapi bukan itu fokus utama. Saya yakin semua orang punya rumah mobil, 2 mobil, pingin 5. Punya 5 mobil, pingin 10. Punya rumah 5, pingin lebih, seterusnya dan seterusnya. Punya uang 1 juta, pingin 10 juta. 10 juta, pingin 100 juta. Punya 100 juta, pingin 1 M. 1 M, pingin 100 M, dan seterusnya. Dan tidak ada batas, saudara. Inilah yang disebut Tuhan Yesus keserakahan. Keserakahan, saudara-saudara. Padahal doa Bapa kami, cukupkanlah kami hari ini. Kata cukup di situ, saudara-saudara, memang ukuran manusia berbeda-beda. Tapi ukuran Allah yang penting kamu bisa makan, minum, ada pakaian, ada rumah. Jadi saudara-saudara, saya mau berkata sekali lagi begini, yang pasti, tidak ada ukuran yang pasti tentang ukuran kaya. Makanya orang bilang di atas langit masih ada langit. Anda punya helikopter 2, ada orang punya jet 10. Anda punya jet 10, orang ada punya pabrik jet itu. Ada orang punya pabrik jet, ada lagi orang di sana lebih kaya daripada pabrik. Gak ada batas. Jadi sekarang pertanyaan saya, ukuran kaya menurut manusia apa? Yang kemarin lebih rame-rame dibahas tentang Sinar Masbrook. Ya, ketika dia meninggal, muncullah angka 30 triliun hartanya. Kemana itu harta? Kan kira-kira begitu. Ya itu bukan dia kan, bukan kita. Dia punya harta. Nah maksud saya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam hidup ini, kalau kita mengejar hanya materi dan uang itu, saya mau katakan begini, uang dan harta kekayaan tidak pernah bisa memuaskan saudara dan saya. Amin. Ada banyak orang punya harta, justru harta itu yang mencurkan hidupnya, yang membuat hidupnya kacau balau, anaknya berantakan, anaknya bertempur, bahkan tembak-tembakan untuk mengejar, membagi harta itu. Nah kalau begitu bagaimana? Bukankah kaya gak bisa Pak Pendeta? Boleh. Maka ketika itu datang anak muda ke Tuhan, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini. Tuhan Yesus berkata, hanya satu lagi anak muda, apa? Jual harta, maka ikutlah. Maka dengan sedih hati pemuda itu meninggalkan Yesus. Maka murid-murid bertanya-tanya, kalau begitu siapakah yang bisa masuk surga orang kaya? Bagi kamu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan sangat mungkin. Siapa buktinya? Memang Tuhan bilang, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Tetapi Yesus berkata, bagi Tuhan tidak mustahil. Yesus buktikan. Siapa? Zakheus, orang kaya apa? Saudara buka Alkitabmu sejarah, Zakheus itu adalah orang terkaya ketika itu. Dia bertobat dan masuk surga. Nah bukan berarti saudara kaya gak bisa masuk surga. Masalahnya kalau Anda kaya, diberkati Tuhan, motivasimu mengejar itu terus. Nah celaka 12. Yesus memperingatkan itu, saudara. Itu sebabnya sekali lagi saya mau berkata, di dalam Tuhan saudara, jangan hanya mencari berkat-berkat jasmani, tetapi mencari berkat kehidupan yang kekal. Orang yang percaya sejati kepada Tuhan tidak akan kekurangan dan tidak akan pernah lapar dan tidak pernah haus sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Apakah kita mengejar jasmani atau mengejar kekekalan? Jawabannya ada di tangan bagi saudara. Saya mau undang ke depan para petugas. Next, pokoknya kesimpulannya saudara, ini kesimpulan kita hari ini. Akulah roti kehidupan. Mengikuti Yesus adalah dengan motivasi yang benar. Berkat dan mujizat hanya sarana. Karena itu jadi yang cari dan milikilah Yesus yang adalah sumber berkat. Yang kedua, mengikuti Yesus untuk melakukan kehendaknya. Kita beriman dan percaya bahwa Dia Tuhan Juru Selamat yang memberi keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mengikuti Yesus sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena itu jadikanlah Dia menjadi yang pertama dan yang paling utama dalam hidupmu. Yesus bukanlah mengabaikan kehidupan yang dunia ini, tetapi Ia tidak menghendaki manusia hanya mengutamakan kepentingan dunia dan kenikmatan sesaat. Puji Tuhan. Duduk Alkitab kita sama-sama, kita tundukkan kepala. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan
bersyukur untuk kasih Tuhan. Dalam kami hari ini akan mengejar kehidupan yang kekal. Maka semua Tuhan akan tambahkan kepada kami. Berkati semua jemaat-Mu, berkati setiap rumah tangga, setiap pribadi, setiap usaha, pekerjaan, bahkan setiap studi anak-anak. Apapun yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus, ada keberhasilan, akan ada kesuksesan Tuhan di dalam Tuhan. Kami percaya ketika kami mengejar kehidupan yang kekal, kehidupan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan semua ke dalam hidup kami. Sebentar kami akan pulang, sertai perjalanan kami, dan Tuhan memberkati istirahat kami Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami mau terima berkat daripada Tuhan sendiri. Mari arahkan hatimu, angkat tinggi tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan melalui kuasa Roh Kudus menyertai kita, memelihara hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Maranatha, kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin.